Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Guru Handri, setelah terakhir PI 3 artinya sudah berapa pertemuan ya Guru ya kita tidak bertemu, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiknya baik kemana nih makin buyar? Ya sebenarnya makin fokus sebenarnya ya dibanding akhir-akhir Desember itu, karena ada beberapa juga tugas di sekolah yang disesuaikan dengan penggerak ini. Saya sudah minta izin ke kepala sekolah untuk Pak, saya ingin fokus dulu, dan walaupun terlambat juga saya selesaikan. Alhamdulillah sudah semua, tinggal ada sedikit yang belum. Jadi untuk tahun ini sebenarnya udah tinggal fokus saya di penggerak dan di pendidikan saya di S2. Baik, seperti biasa Guru ya, kita pendampingan individu ini alhamdulillah sekarang sudah masuk ke PI 4, artinya masuk ke dalam observasi pembelajaran. Saya yakin setelah 3 bulan yang sudah lalu ada saja pembelajaran yang sudah Guru terapkan, walau saya nggak melihat secara langsung. Cuman karena memang di PI 4 ini kita harus terjun gitu Guru ya, melihat pembelajaran, bagaimana sih pembelajaran praktik mindfulness-nya, kemudian berdifferensiasinya seperti apa, KSE yang ditumbuhkan kepada siswa itu seperti apa. Nanti kita pengen lihat secara langsung seperti itu. Untuk kelas yang akan kita tuju nanti kelas berapa Bu? Kelas 10 teknika kapal besar. Oke, berarti ini RPP-nya ya Bu ya? Ya. Baik, kemudian kira-kira bakal menggunakan strategi apa, serta model pembelajarannya apa yang akan dituangkan dalam pembelajaran? Pendekatannya sih scientific learning, lalu model pembelajarannya discovery learning. Saya gunakan metodenya berkelompok, diskusi, berdiferensiasi yang gitu, dan sedikit-sedikit memasukkan kompetensi sosial emosional. Kalau untuk tujuan pembelajaran itu apa yang ingin dicapai oleh peserta didik? 3 sebenarnya untuk saat ini, itu gambar, lalu insert di PowerPoint ya. Di PowerPoint itu saya ingin mengajarkan tentang penggunaan bagaimana memasukkan gambar, shape, dan grafis, itu yang intinya. Dimana kalau saya langsung mengajarkan itu, biasanya anak-anak tuh bosan. Nah, makanya saya coba cari temanya itu apa, selain yang bisa mencakup itu tapi dibalut dengan tema yang menarik. Nah, biasanya saya ambil untuk PowerPoint itu antara motion, grafik, atau infografis. Karena infografis itu kan penuh dengan gambar, penuh dengan animasi. Ini bakal 3-3-nya atau satu dulu? Terus seperti apa? 3-3-nya dengan infografis. Oh, 3-3-nya. Jadi membuat infografis, dia membuat infografis, tapi secara tidak langsung mereka belajar insert picture, grafis, dan itu lagi tuh picture, grafis, dan Motion ya? iya, motion grafis ya. Oke, kalau untuk area pengembangan yang hendak ditingkatkan untuk siswanya apa nih Bu? Areanya yaitu kemampuan menganalisis aja, menganalisis tentang ini bagaimana membuat sebuah informasi, sebenarnya informasi dari internet atau informasi dari manapun lah gitu, menjadi sebuah media yang bisa kita kembangkan menjadi media yang menarik untuk bisa disebarkan lah gitu, untuk bisa dimengerti oleh orang lain menggunakan PowerPoint gitu yang mereka kenal. Oke, jadi bagaimana mereka menganalisis sebuah informasi, kemudian itu menjadikan media yang akhirnya media itu akan di-share dalam bentuk PowerPoint tadi. Ya, infografis. Infografis itu ya. Oke, baik. Nanti kita langsung aja dulu ke kelas. Oke. Kalian nyaman mungkin, sangat rileks, sangat nyaman. Tarik napas lagi dalam-dalam, tahan, lalu keluarkan dengan pelan. Belajar di kelas, pejamkan matanya tetap dalam posisi hijau.
Tarik nafasnya dalam-dalam, sadari tangan kita sedang menyentuh kaki kita atau kursi, kaki kita juga sedang menyentuh. Pelan-pelan, lalu kita lebih semangat lagi dalam belajar. Enak ya? Pejamkan mata kita, buat tubuh kita rileks mungkin. Lalu tarik nafas kita dalam-dalam. Keluarkan dalam mulut pelan-pelan. Tarik lagi nafas kita dalam. Lalu kita tahan sebentar. Lalu kita keluarkan pelan-pelan. Jadikan posisi duduk kita, posisi duduk serileks mungkin. Tangan simpan di meja atau simpan di kaki kita, tidak serileks mungkin. Tarik nafas lagi dalam-dalam, lalu kita sadari bahwa hari ini merasa senang nggak, biasa-biasa juga nggak. Lalu apa yang kamu rasakan sekarang? Santai. Ngantuk Pak katanya. Santai Pak. Ya, Pak. Kadang menyadari diri ini sedang seperti apa itu. Nah ini ada yang tambahan untuk belajar bagaimana membuat infografis di PowerPoint. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak manfaat media presentasi ini buat apa? Pengetahuan Pak. Pengetahuan atau informasi. Pengetahuan gitu. Menunjukin hasil. Luar biasa. Mau nunjukin sesuatu, benar. Mau nginfoin sesuatu, itu salah satu dari presentasi. Yang dimunculkan dalam bentuk gambar, grafik, atau enggak shape. Itu kan ada semua di PowerPoint ya. Shape itu kan bentuk. Gambar itu ya kita tinggal input, insert ya. Lalu salah satunya adalah grafis. Grafis pun ada di PowerPoint, tinggal kita masuk. Kita akan belajar ini tapi yang sederhana dulu. Nanti kita kembangkan sedikit demi sedikit, perbaikan grafisnya yang jago gambar. Tadi saya lihat ya, yang main gambar itu udah semua teman yang baru PowerPoint itu berapa orang tadi? Coba tolong diri dulu, semua diri biar PowerPoint ini di SMK ini sebelumnya belum pernah pakai PowerPoint. Ada nggak? Oke, satu terus belum pernah sama sekali, tapi tahu baru kali ini di SMK. Berapa orang? Oke, tapi komputer sudah pernah menggunakan. Berapa? Ada yang belum pernah menggunakan komputer? Karena semua Pak. Atau baru PowerPoint pas SMK siapa? Tadi coba pindah dulu ke sini, di sebelah kanan saya. Kanan saya nggak mau. Yang baru. Empat ini jadi satu kelompok, dan yang 5 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ini jadi satu kelompok. Silahkan yang 5 ini buat di kelompok di sini, dan yang 4 ini di belakang. Ya, sok silahkan. Nanti cari komputernya yang ada internetnya, kan ada ini sinyalnya. Nanti silahkan nanti kerjakannya masing-masing, tapi satu temanya. Mau buat apa nih? Misalkan kalian, kita buat ini yuk, misalkan sosial media. Jadi materinya itu di warnet ya, black gitu ya. PCS ya, apa lagi sekarang? Nah ya, enggak. Tapi minimal satu buat dulu. Ya bareng-bareng. Yang ada internetnya kan itu susah internetnya ya, ternyata ya. Saya kira diskusikan. Boleh, itu tentang apa aja boleh. Infografis ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Boleh tentang apa aja, tapi tentukan satu, jadikan satu infografis yang ini internet juga ada, ini harus pakai Dengan berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan tentang demokrasi pembeli online. coba dulu. Kontribusi nominal uang yang dibelanjakan 38,9%. Tanyakan teman-teman. Barangkali ada yang mau komentari. Silakan yang mau nanya.
ada tulisannya, baru kita cari grafisnya apa, ikonnya apa yang cocok. Gitu ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Tepuk tangan lagi dengan kelompok 2. Nanti wanita itu lebih boleh. Informasi Pak. Informasi ya. Informasi cara menampilkan sebuah informasi dalam bentuk gambar dan Geografis. grafis. Grafis Pak. Grafis itu apa sih? Permata grafis itu apa? Cukup? Oh, takut. Tadi kita belajar masukin gambar ya. Iya. Udah bisa ya tadi? Apa lagi? Ini saya desainnya Pak. Desain, bikin shape ya. Iya. Iya, ngedit shape. Banyak ya. Baik, alhamdulillah ya guru, sudah selesai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru Handri. Iya, AC-nya mati. lumayan. Oh, kata saya, ini sepertinya 2, tapi kok gak hidup AC-nya ya? Ternyata dua-duanya mati. Benar, untuk aja 9 coba guru. Coba kalau banyak gitu siswanya ya, waduh. Saya juga tadi baru loh, kok siswanya cuma 9? Padahal guru Handri udah ngasih kode tuh, udah kayak gini aja tuh, kayak gini aja. Apalagi saya di belakang itu kan, ya Allah. Oke. Itu termasuk catatan refleksi ya, Bu? Iya. Karena kan membuat suasana dulu sih. Iya, makanya saya gimana cara ngebagi suasana dan catatan juga buat aset itu. Benar, aset juga maksudnya ya, Bu ya? Aset itu Pembelajaran kemarin. bagaimana cara saya mau bisa membetulkan AC, tapi misalkan anggarannya belum ada. Itu gimana aset apa lagi yang bisa kita ambil? Apakah modal politis? Mainkan. Oke. Selain tadi ya Bu ya, mengembangkan aset tadi, terus catatan saya ada beberapa sih guru, artinya bukan dalam artian saya mencatat ini lebih ke kekurangan atau apa enggak. Saya nggak lihat itu guru, saya lihat poin apa sih yang guru Handri lakukan, dan itu juga jadi pembelajaran untuk saya. Yang pertama, tadi saya juga udah lihat guru RPP-nya, artinya pembelajaran sudah dilakukan sesuai dengan alur RPP yang berdiferensiasi. Dan yang saya suka di awal, guru sudah mempraktikkan gitu aktivitas mindfulness ya guru ya, dari anak-anak, walaupun ya namanya anak SMA, anak SMK ya guru, kadang kan mereka tuh gak serius, kadang ketawa, kadang senyum-senyum kan pada saat Sampai sini kan. iya gitu tuh kan, jadi saya hampir mau ketawa gitu pada saat videoin teknik stop tadi kan dengan anak-anak. Sebenarnya tadi ya untuk ya udah ayo fokus dulu, apalagi di jam-jam kita yang seperti ini gitu ya, dan itu untuk menarik perhatian siswa itu sudah dilaksanakan. Kemudian pada saat mereka mengerjakan ya guru Handri alhamdulillahnya, mohon maaf nggak hanya fokus menjadi operator aja ya guru, walaupun sebenarnya bisa nggak guru pakai alat. Jadi misalnya pada saat guru Handri juga keliling, kalau misalnya lagi presentasi dan lain kan tidak terlalu terhalang gitu guru ya, walaupun tidak ada operator sih sebenarnya gitu. Dan pada saat mereka mengerjakan, ya alhamdulillah guru itu datang ke kelompok menanyakan secara langsung, dan itu menjamah semua, menjangkau peserta didik apa nih yang kurang. Bahkan tadi di refleksi juga diberitahu guru ya feedbacknya tadi kelompok 2, jangan sampai kita fokusnya di desain tapi malah informasinya kita bingung gitu. Nah itu kan mereka tahu gitu bro, ternyata kelompok saya lama karena tadi mereka lebih fokus ke desain daripada isi dari informasinya gitu. Kemudian alhamdulillah tadi secara tujuan pembelajaran tercapai ya guru ya. Walaupun mungkin ada 1 atau 2 siswa yang saya lihat masih bingung gitu guru untuk memakai gimana nih ini masukinnya kayak gimana. Jadi memang alhamdulillahnya dalam satu kelompok tuh ada yang bisa, dan itu tuh juga menjadi pembelajaran bagi yang belum gitu. Jadi sesuai dengan alur RPP juga dan tujuan pembelajaran sudah tercapai, alhamdulillah pembelajarannya sudah dilakukan dengan selesai. Seperti itu guru. Mungkin ada pertanyaan? Cukup sih, paling nggak bagaimana nanti kan. Makasih kan. Sebenarnya bagaimana ini sih Bu, agar kita bisa konsisten ya. Kadang-kadang kan kalau udah keseharian rutinitas itu kadang-kadang udahlah langsung aja. Nah itu yang sulit untuk membuat konsistensi itu. Bagaimana kira-kira supaya kita bisa
tetap konsisten menerapkan metode-metode yang sudah dipelajari di guru penggerak ini. Oke, mungkin kalau seperti itu balik lagi sih guru, tujuan ya. Kalau saya sih tujuan, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Apakah memang, mohon maaf, kita guru yang hanya menjelaskan saja, atau kita ingin anak didik kita tuh mengerti gitu guru. Jangan sampai ya kita keluar dari kelas tuh, mohon maaf, cuma 1 atau 2 orang doang gitu guru yang paham. Kan kita tidak ingin membuat anak peserta didik kita seperti itu. Nah, balik lagi tanggung jawab kita sih guru sebagai seorang guru, bagaimana mengemas pembelajaran. Nggak usah lah kita berbicara yang videonya harus mahal, medianya harus nggak usah. Intinya pendekatan kita seperti yang sudah guru Handri lakukan kepada peserta didiknya, kemudian bagaimana kita merespon anak didik kita. Nah, hal-hal yang seperti itu dulu aja guru yang dibangun. Itu model pembelajaran kita bangun, kemudian mereka juga kita ajak untuk berdiskusi gitu, apa-apa saja yang menjadi kekurangan gitu guru kita bantu kayak gitu. Jadi kalau saya sih guru balik lagi ke harfiah kita aja sih sebagai seorang guru, kita ingin mencapai tujuan pembelajaran itu hanya untuk diri kita atau untuk siswa. Kalau kita sudah bertanggung jawab bahwasanya ya peserta didik kita harus paham dengan apa yang sudah kita sampaikan, karena kasihan kalau nggak paham tuh merasa apa ya guru ya. Kalau saya sih ada rasa yang kepuasan batin saya tuh nggak dapet gitu. Ngapain gitu ya? Iya, jadi ngapain gitu kan, kita Cuman cuap doang. Nah, mohon maaf Sama, gitu guru. sama, Jadi sama. balik lagi ke Sama. kata tanggung jawab kalau saya sih guru. Ya, Ya adapun kalau seandainya 1 atau 2 siswa, ya itu mah maklum ya guru ya, karena kan terkadang peserta didik itu nggak sama levelnya. Ada yang dia cepat menangkap, nggak bisa juga kan kita mau 100% harus hari itu bisa, nggak bisa juga gitu guru. Ada juga kan yang memang sesuai dengan latar belakang mereka seperti apa. Tapi tentunya tadi guru saya tidak bisa banyak berbicara. Inti dari segala itu adalah dari diri kita sendiri. Tanggung jawab kita sebagai seorang guru, kita ingin anak didik kita mengerti apa yang kita ajarkan, mereka mendapatkan keterampilan yang kita inginkan, tujuan pembelajaran tercapai, ya insya Allah guru itu juga menjadi pahala buat kita. Siap. Mungkin itu ya guru ya. Kemudian untuk refleksi pembelajaran persiapan guru untuk di PI 5. Nah, di PI 5 nanti guru coaching. Gitu. Kalau ini kan kita observasi, di PI 5 itu coaching, artinya nanti guru akan melihat rekan sejawatnya seperti biasa yang apa yang guru Handri lakukan sekarang, kemudian melakukan observasi, kemudian melihat pembelajaran seperti apa, terakhir coaching. Jadi PI 5 itu lebih ke coaching aja. Sama kayak gini berarti. Sama Saya guru kayak sebagai gini. kelas. Benar. Jatuhnya kalau saya yang jadi ini, nanti guru yang bakal jadi saya. Siap. Oke, baik guru. Mungkin itu. Terima kasih Guru Handri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.